Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PBL PL 311, Sistem Smart Door Management Terintegrasi, pengembangan aplikasi mobile dan platform admin akan mempresentasikan hasil implementasi dan demo untuk ujian praktikum ATS, keamanan basis data. Di sini ada member role and contribution kami. Ada Hafsat Amar Ramadhani, Nafita Damayanti Syarif, Putri, Afifah Lutfi Fatona, Muhammad Tariq Syafruddin, dan Muhammad Ali Asrori. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Nafita. Gambaran umum, Securdoor adalah aplikasi manajemen pintu pintar berbasis Android yang dikembangkan menggunakan Kotlin dengan desain materialisan 3 yang modern. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengunci, membuka kunci, dan memantau pintu secara real-time, dilengkapi dengan kamera langsung, reward akses, pemberitahuan otomatis, dan fitur analitik penggunaan. Proses login menggunakan Google Sign-in Auth 2.0 untuk memastikan keamanan dan kemudahan akses bagi pengguna yang diautorisasi oleh admin. Dengan dukungan backend Node.js dan PostgreSQL, Securdoor adalah solusi digital yang aman, efisien, dan mudah digunakan untuk mengelola akses pintu di berbagai lingkungan. Next. Tujuan, aplikasi ini bertujuan untuk mengembangkan sistem manajemen pintu pintar terintegrasi dalam bentuk aplikasi seluler Android dan platform admin berbasis web untuk mengelola akses pintu secara digital, aman, dan efisien. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan autentikasi penggunaan, pengendalian pintu secara real-time, pemantauan melalui kamera, serta penyimpanan riwayat penggunaan dan analisis, sehingga meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam pengelolaan akses pintu. Next, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami Putri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi yang ada pada aplikasi Circuidor. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna mengelola dan memantau akses pintu dengan cara yang lebih cerdas dan integrasi. Ada beberapa fungsi utama yang menjadi fokus dalam sistem ini. Yang pertama adalah fungsi autentikasi pengguna. Pada bagian ini, aplikasi memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang bisa masuk, karena proses login sudah menggunakan Google Sign-in yang terintegrasi dengan Auth, jadi keamanan akun tetap terjaga. Yang fungsi kedua yaitu kontrol pintu secara real time. Pengguna bisa mengunci atau membuka pintu langsung dari aplikasi. Ini sangat membantu untuk situasi jarak jauh atau ketika pengguna ingin memastikan pintu sudah terkunci tanpa kembali ke lokasi. Berikutnya adalah fungsi status pintu. Sistem akan menampilkan kondisi pintu secara langsung, apakah pintu sedang terkunci atau terbuka. Informasi ini tampil jelas di halaman utama supaya pengguna bisa melihat status tanpa masuk ke menu tambahan. Next. Oke, selanjutnya itu ada fungsi berikutnya yaitu streaming kamera langsung. Fitur ini memungkinkan pengguna melihat kondisi depan pintu melalui live video dari kamera yang terhubung. Ini meningkatkan rasa aman karena pengguna bisa memantau situasi kapan saja. Lalu ada fungsi riwayat akses pintu. Setiap aktivitas seperti pintu terbuka, ditutup, atau terjadi percobaan akses akan dicatat oleh sistem. Riwayat ini bisa dilihat kembali untuk kebutuhan keamanan maupun audit. Fungsi keenam adalah analitik penggunaan. Sistem menampilkan data sederhana seperti jumlah akses per hari dan siapa saja pengguna yang sering melakukan akses. Informasi ini berguna untuk memahami pola penggunaan pintu. Dan yang terakhir yaitu notifikasi akses. Sistem mengirimkan push notification secara otomatis setiap kali terjadi aktivitas penting seperti pintu terbuka, ditutup, atau ketika terdeteksi aktivitas mencurigakan, misalnya percobaan akses gagal berulang. Fitur ini meningkatkan responsivitas dan keamanan penggunaan terhadap potensi ancaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ali Asrori. Target pengguna. Di sini target pengguna dari sistem ini yaitu pengguna akhir yang telah diberikan hak akses untuk membuka, mengunci, dan memantau pintu melalui aplikasi mobile. Mereka dapat berupa siapapun yang diizinkan oleh admin. Pengguna ini hanya perlu memahami cara login menggunakan Google Sign-in dan mampu mengoperasikan aplikasi Android untuk melihat notifikasi, riwayat akses, serta menggunakan fitur kontrol pintu dan live kamera. Next. Di sini ada 7 kelas diagram. Yang pertama ada sistem setting yang berrelasi dengan user yaitu one to many, ada notification berrelasi dengan user one to many, user berrelasi dengan access log one to many, user dan door berrelasi dengan many to many, lalu ada access log dengan door yaitu one to many dan door ke kamera record yaitu one to many. Next.
Di patch ini ada sistem kami menerapkan autentikasi menggunakan Google Auth 2.0 di mana pengguna seperti mahasiswa dapat login menggunakan akun Google tanpa perlu membuat password baru. Setelah setelah Google memvalidasi identitas pengguna, sistem menghasilkan JWT atau JWT token yang digunakan untuk mengamankan setiap permintaan atau request dari aplikasi, terutama pada API mobile. Selain itu, sistem juga menerapkan otorisasi berbasis role RPC di dua level, aplikasi dan database. Di aplikasi tersedia role admin dan user untuk membatasi akses fitur sesuai kebutuhan, sementara di level database digunakan user khusus seperti admin web dan mobile user untuk membatasi hak baca atau tulis terhadap tabel tertentu. Dengan kombinasi OAuth, JWT, dan RBAC, sistem memiliki keamanan berlapis yang memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur dan data sesuai dengan perannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afifah. Selanjutnya adalah demo dan juga bukti fitur tentang enkripsi data penting atau rahasia. Sistem mengimplementasikan enkripsi data sensitif menggunakan PG Crypto di PostgreSQL untuk memastikan data sensitif seperti face data tidak tersimpan dalam bentuk teks asli ataupun plain text. Proses enkripsi terjadi melalui trigger yang menjalankan fungsi encrypt face data setiap ada insert ataupun update. Function ini mengambil kunci dari app encryption key sehingga data selalu tersimpan sebagai cipherhead dan bukan plain text. Next. Kemudian pada proses deskripsinya, sistem mengambil nilai terenkripsi dari kolom face data, lalu menjalankan fungsi PGP SIM decrypt dan dari PG Crypto menggunakan kunci rahasia untuk mendapatkan kembali data mentahnya. Langkah ini memastikan bahwa hanya user atau layanan yang memiliki kunci yang dapat membaca kembali data wajah dalam bentuk teks, sementara di level database data tetap tersimpan sebagai cipher yang tidak dapat dipahami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiz. Baik, selanjutnya ada data integrity dan pengecekan hash. Sistem ini menggunakan hashing untuk memastikan integritas data pada tabel berstatus. Mekanismenya, trigger memanggil fungsi trigger set hash sebagai setiap insert atau update untuk menghasilkan hash baru menggunakan compute hash for row. Nilai hash dihitung dari seluruh field relevan yang disimpan ke dalam kolom hash vault. Setiap terjadi update atau delete, trigger akan menjalankan fungsi trigger verify integrity untuk menghitung ulang hash dari data versi out, lalu membandingkannya dengan hash yang tersimpan sebelumnya. Jika nilai hash tidak cocok, operasi akan langsung dibatalkan karena dianggap sebagai indikasi manipulasi atau akses tidak sah. Untuk melakukan perubahan yang sah, aplikasi harus menetapkan flag trusted caller di session, seperti pada contoh yang ada di video. Session variable app trusted caller diset menjadi 1 sebagai tanda permintaan berasal dari proses resmi aplikasi. Barulah update dieksekusi dan commit dapat dilakukan tanpa ditolak oleh trigger pengaman. Implementasi level password. Aplikasi tidak menggunakan mekanisme password tradisional karena seluruh proses autentikasi dilakukan melalui Google Auth 2.0, sehingga tidak ada penyimpanan password di sistem. Pendekatan ini meningkatkan keamanan karena risiko pencurian kata sandi, brute force, maupun password reuse dapat dihilangkan sepenuhnya. Sebagai gantinya, aplikasi memanfaatkan token Auth dan JWT untuk menjaga sisi pengguna, serta Google mengelola seluruh kebijakan keamanan seperti password complexity, MFA, dan proteksi login. Dengan demikian, meskipun sistem tidak menerapkan aturan password internal, standar keamanan login tetap berada pada level tinggi melalui proteksi bawaan Google. Namun, untuk akun pengguna database PostgreSQL, seperti admin web, mobile user, sistem tetap menggunakan password dengan level kekuatan level 2, mirip prinsip MySQL Secure Installation. Password ini dipilih dengan kompleksitas cukup tinggi, mengandung huruf besar, huruf kecil, angka, serta simbol. Diubah secara berkala dan hanya diketahui oleh admin. Hal ini memastikan bahwa akses langsung ke database tetap terlindungi meski autentikasi aplikasi tidak menggunakan password tradisional. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya eh, demo dan bukti fitur Incident Response Plan. Rencana penanganan kami itu pertama memiliki deteksi, ini
insiden terdeteksi melalui laporan pengguna atau analisis log server yang menunjukkan aktivitas mencurigakan. Kedua, mitigasi. Sebagai langkah mitigasi terhadap potensi insiden dan meminimalisir kehilangan data, sistem dibuat dapat melakukan backup data PostgreSQL secara otomatis menggunakan cron job. Yang ketiga, recovery. Jika terjadi insiden seperti kegagalan server atau serangan perubahan data dari sumber yang tidak sah, tim melakukan pemulihan database dengan memulihkan dari dam backup tersebut terbaru yang sudah dibuat cron job. Next, berikut demo dan bukti fitur backup dan restore. Sistem database PostgreSQL menerapkan backup otomatis menggunakan pgdump yang dijalankan melalui cron job sehingga seluruh data penting secara rutin disimpan dalam file dump. File backup ini tersimpan dengan penamaan berbasis tanggal dan waktu, memudahkan identifikasi versi terakhir ketika terjadi kegagalan sistem atau insiden data. Tim dapat melakukan restore database menggunakan file backup tersebut, baik melalui PG Restore maupun PSQL. Mekanisme ini memastikan data dapat dipulihkan dengan cepat dan utuh, menjaga kontinuitas layanan, serta menjadi bukti fungsi backup yang efektif dalam menjaga keamanan dan integritas basis data. Mekanismenya, cron job menjalankan script backup Postgres SH yang melakukan dump seluruh database ke folder backup yang aman setiap jam 2 WIB, sekaligus menghapus file backup lama setelah jangka waktu tertentu. Restore dilakukan dengan menjalankan perintah pg restore atau PSQL pada database tujuan. Dengan mekanisme ini, integritas data terjaga, pemulihan data bisa dilakukan cepat, dan kontinuitas layanan tetap. Sekian presentasi ATS Pratikum KBD kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.